Setelah tahun lalu NASA berhasil menuntaskan misi Artemis 1 dengan sukses, tentu muncul banyak pertanyaan baru mengenai progres misi selanjutnya. Yaitu bagaimanakah dengan misi Artemis 2, kapan akan dimulai? Menurut informasi yang kami dapatkan, program Artemis 2 ini akan dimulai pada bulan November tahun 2024 atau tahun depan. Misi Artemis 2 ini akan lebih menarik dibandingkan dengan Artemis 1 kemarin, sebab pada program Artemis 2 ini, NASA akan mengirimkan 4 astronot menggunakan wahana antariksa Orion. Namun hal penting yang harus kalian ketahui mengenai misi ini, yaitu pada misi Artemis 2, pihak NASA tidak akan sampai mendaratkan manusia di bulan, tetapi hanya mengorbitnya saja. Alasannya, pihak NASA masih belum menguji coba secara teknologi, sistem, serta prosedur baru untuk mendukung pendaratan itu, karena lewat program misi Artemis ini, NASA akan mengirim manusia ke bulan untuk pertama kalinya sejak lebih dari 50 tahun yang lalu pada misi Apollo. Jadi, tentu membutuhkan persiapan yang lebih dari matang untuk dapat mewujudkan semua itu, sebab misi antariksa dengan mengirimkan awak langsung adalah misi luar angkasa dengan resiko paling tinggi, sehingga membutuhkan prosedur keamanan yang sempurna. Selain itu, program misi Artemis ini tidak hanya untuk kebutuhan penelitian di bulan saja ya, namun juga untuk kepentingan misi jangka panjangnya, seperti kelanjutan program untuk dapat mendaratkan manusia di Mars. Nah, untuk mewujudkannya, beberapa tahapan program harus dilakukan, seperti sebelumnya misi Artemis 1 yang sudah berhasil berjalan dengan sukses, dan menuju misi Artemis 2 yang sedang dalam progres untuk peluncurannya pada bulan November tahun depan. Untuk para astronot yang akan menjalankan misi Artemis 2 ini, beberapa bulan yang lalu NASA telah mengumumkan 4 astronot yang akan ikut dalam misi tersebut untuk mengitari orbit jauh bulan. 4 astronot NASA yang ikut dalam misi itu adalah Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, dan Jeremy Hansen. Keempat astronot itu berusia di atas 40 tahun, dan astronot bernama Christina Koch menjadi yang termuda dalam misi itu, yaitu 44 tahun. Keempat astronot tersebut tentu dipilih dengan berbagai pengalaman mereka ya, seperti astronot wanita Christina Koch yang sebelumnya pernah melakukan 6 kali spacewalk dan merupakan wanita pertama yang melakukannya pada tahun 2019. Selain itu, Christina Koch juga merupakan pemegang rekor sebagai wanita terlama yang menghabiskan waktu di luar angkasa, yaitu selama 328 hari. Kemudian, Jeremy Hansen, seorang pilot jet tempur yang dipilih oleh Badan Antariksa Kanada untuk pelatihan astronot pada 2009, Reid Wiseman yang merupakan seorang pilot penguji dan aviator laut, dan Victor Glover yang pertama kali terbang ke luar angkasa pada tahun 2021 sebagai pilot penerbangan kedua SpaceX Crew Dragon dan menghabiskan waktu hampir 6 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Seperti yang sempat kami bahas di awal tadi, kalau tanggal peluncuran Artemis 2 untuk sementara ini ditetapkan pada November 2024. Tetapi itu semua tentu bergantung pada kesiapan beberapa item ke depannya, dan yang terpenting juga faktor cuaca pada saat peluncurannya. Selain itu, pada program misi Artemis 2 ini, para astronot membutuhkan pakaian antariksa baru yang dibuat untuk dapat bertahan di lingkungan cislunar yang memiliki lebih banyak radiasi daripada dalam orbit rendah bumi, di mana para astronot bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Sejauh ini, pembuat pakaian antariksa Axiom Space mengungkapkan prototipe pakaian luar angkasanya pada bulan Maret 2023, tetapi sejak saat itu masih belum ada pembaruan dan pengembangan yang signifikan. Kemudian pada bulan Juni kemarin, pihak NASA merakit elemen kunci dari perangkat keras Artemis 2 untuk mengantisipasi dalam melakukan pengujian dan integrasi nanti dalam prosesnya.
Sebab, perubahan misi terbesar dari Artemis 1 adalah ketersediaan sistem lingkungan untuk menyediakan oksigen bagi para astronot karena misi tanpa awak sebelumnya tidak memerlukan semua itu. Kemudian untuk progres atau perkembangan terbaru pada misi Artemis 2 ini, pada bulan Juli kemarin, para astronot Artemis 2 bekerja dengan tim Angkatan Laut Amerika Serikat yang baru-baru ini dalam operasi pendaratan. Angkatan Laut Amerika Serikat dan NASA berlatih untuk memulihkan para astronot yang akan mengelilingi bulan setelah mereka menyelesaikan misinya selama 10 hari di luar angkasa. Bisa dibilang pada Artemis 2 ini akan menjadi ujian besar pertama dari sistem pesawat ruang angkasa SLS dan Orion dengan para awak manusia di dalamnya. Misi itu akan bertujuan untuk mencapai 4 metrik utama kesiapan misi, yaitu perencanaan misinya, kinerja sistem, antarmuka kru, serta sistem panduan dan juga navigasi. Jalur misi akan melihat wahana Orion mengorbit di sekitar bumi yang dikenal sebagai hybrid free return yang akan membuat pesawat ruang angkasa mengorbit bumi 2 kali untuk menambah kecepatan injeksi translunar. Setelah itu, wahana antariksa Orion akan berayun mengelilingi bulan pada free return trajectory untuk kembali langsung ke bumi. Nantinya misi ini diharapkan berlangsung antara 8 hingga 10 hari, tetapi dapat diperpanjang hingga 3 minggu tergantung pada tujuan misi. 4 astronot yang tergabung dalam program misi Artemis 2 ini akan menjadi manusia terjauh yang terbang dari bumi setelah Apollo 13 tahun 1970-an dengan asumsi misi baru dapat mencapai ketinggian maksimum yaitu sekitar 8.889 km di atas permukaan bulan. Pertama, roket SLS akan diluncurkan dari Launchpad 39B Kennedy Space Center milik NASA ke orbit rendah bumi. Kedua, wahana antariksa akan melakukan manuver di orbit bumi untuk menaikkan perigee atau titik terendah orbit kira-kira 40 menit setelah lepas landas. Semua itu akan dilakukan dengan SLS Interim Cryogenic Propulsion Stage atau ICPS. Ketiga, pembakaran akan dilakukan untuk menaikkan apogee atau bagian tertinggi dari orbit menggunakan ICPS. Keempat, pemeriksaan sistem akan dimulai pada 42 jam setelah misi dimulai untuk memastikan orbit benar, mulai dari 185 km di titik terdekat ke bumi dan 2.600 km di titik tertinggi. Kelima, ICPS atau Interim Cryogenic Propulsion Stage akan dibuang dan Orion akan melakukan injeksi translunar untuk terbang menuju bulan. Untuk durasi perjalanan ke bulan akan memakan waktu 4 hari dan memiliki ketinggian maksimum 8.889 km di atas permukaan bulan. Dan keenam atau terakhir, wahana antariksa akan kembali ke bumi. Jadi, setelah wahana antariksa dekat dengan bumi, modul awak akan terpisah dari modul layanan Eropa dan adaptor modul awak yang memungkinkan pendaratan di Samudra Pasifik. Secara garis besar seperti itulah progres misi Artemis 2 saat sudah berjalan nanti. Sekali lagi, harus kami ingatkan kalau pada program misi Artemis 2 ini, NASA masih belum mendaratkan manusia ke bulan. Pada program misi Artemis 2 ini, NASA hanya akan mengirimkan 4 awak astronot untuk mengorbit bulan dan kembali mendarat ke bumi dengan selamat. Jadi setelah program misi Artemis 2 berjalan sukses, para penyelidik yang bekerja dengan Artemis 2 akan menghabiskan setidaknya beberapa bulan untuk menganalisis data dalam berjalannya misi tersebut. Setelah itu, barulah misi selanjutnya adalah misi pendaratan yang disebut Artemis 3 yang akan mendarat di permukaan bulan pada tahun 2025 jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, diperkirakan juga kemungkinan akan ada penundaan dalam menyiapkan sistem pendaratan manusia yang rencananya akan menggunakan roket Starship milik SpaceX karena alasan teknis dan juga hukum.
Seperti yang sudah pernah kita bahas, kalau Starship telah menghadapi berbagai tantangan pengembangan, termasuk izin lingkungan dan kegagalan selama peluncuran debutnya ke luar angkasa pada April 2023 kemarin. Namun, menurut pihak SpaceX sendiri, mereka telah berjanji untuk segera mengembalikan Starship menjadi pendarat pada misi Artemis 3 nanti, tetapi itu pun harus menunggu persetujuan dari administrasi penerbangan federal dan faktor lainnya yang dapat menunda pendaratan misi Artemis 3 setidaknya hingga tahun 2026 mendatang. Jadi kurang lebih itulah beberapa informasi mengenai perkembangan program misi Artemis 2 yang akan berfokus untuk dapat meluncurkan manusia ke orbit bulan sehingga dapat membuka jalan bagi misi Artemis selanjutnya. Sejauh ini, beberapa poin tadi adalah progres terbaru dari perkembangan misi Artemis 2 dan semoga semua progres yang tengah berlangsung saat ini bisa berjalan sesuai dengan rencana sehingga tidak akan ada penundaan pada peluncurannya tahun depan. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada update kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi ataupun hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.